Profesor di Semenanjung pernah mengatakan bahwa bahasa Indonesia dan bangsa Indonesia itu tidak ada. Kalau tak sebut betul-betul dari segi bahasa, nama bahasa kita itu adalah bahasa Melayu. Nah, orang Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kan, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Tapi pernyataan mereka tidak berdasarkan bukti yang jelas. Karena bahasa Indonesia dan bangsa Indonesia jelas ada, bahkan bahasa Indonesia diatur dalam Konstitusi Negara Indonesia. Untuk di Indonesia itu kami merasa yakin bahwa selama Indonesia ada, selama itu pula bahasa Indonesia akan ada. Nah, sekarang bagaimana jika kita yang menyebut bahasa Melayu dan etnis Melayu di Semenanjung palsu? Mimin punya bukti yang konkret kalau bahasa Melayu dan etnis Melayu di Semenanjung itu palsu. Etnis Melayu atau lebih dikenal oleh kaum istimewa di Semenanjung dengan sebutan bangsa Melayu merupakan bangsa yang palsu. Kenapa palsu? Karena semua orang yang non-Melayu akan dilabeli Melayu asalkan beragama Islam. Kita ambil contohnya Profesor Awang Sarian dan mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. Awang Sarian, jelas beliau adalah orang Jawa yang mengaku paling Melayu di alam semesta. Kemudian Mahathir Mohamad, jelas beliau berdarah India. Mungkin ya 40% etnis Melayu di Semenanjung merupakan Melayu palsu. Karena di Semenanjung semua orang akan dilabeli Melayu asalkan beragama Islam. Nah, sekarang kita ke bahasa Melayu Semenanjung yang Mimin sebut palsu. Ini tidak ada yang bisa membantahnya kalau bahasa Melayu di Semenanjung adalah palsu. Kenapa bahasa Melayu di Semenanjung palsu? Alasannya karena bahasa Melayu di Semenanjung sudah menyerap kosakata asing, seperti dari bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia, dan bahasa Jawa. Dan mungkin sudah menyerap beberapa kosakata bahasa asing lainnya. Seharusnya bahasa Melayu di Semenanjung sudah tidak pantas disebut sebagai bahasa Melayu, karena sudah banyak menyerap kosakata asing. Jika kita bandingkan bahasa Melayu di Sumatera dengan bahasa Melayu di Semenanjung tentu sangat berbeda. Bahasa Melayu di Sumatera keaslian bahasa dan budayanya masih kokoh dan kuat. Jadi mereka menyebut bahasa Indonesia dan bangsa Indonesia itu tidak ada. Terus apa kabar bahasa Melayu dan bangsa Melayu? Bukankah bahasa Melayu dan bangsa Melayu lebih parah dari bahasa Indonesia dan bangsa Indonesia? Kalau bahasa Indonesia dan bangsa Indonesia jelas kami mengakui kalau semua itu diciptakan, diadakan dan dibentuk. Sementara bahasa Melayu dan bangsa Melayu yang sudah punah itu, sengaja dibesarkan melalui konsep ilusi tapi di dunia nyata hanyalah omong kosong. Jadi kaum istimewa di Semenanjung ini memang cacat logika, mereka menyebut bangsa dan bahasa kita tidak ada. Tapi mereka tidak sadar kalau yang mereka sebut itu diri mereka sendiri. Untuk di Indonesia itu kami merasa yakin bahwa selama Indonesia ada, selama itu pula bahasa Indonesia akan ada. Yang pertama, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa persatuan. Dan yang kedua, ada perundang-undangan bahasa. Di dalam undang-undang bahasa itu dinyatakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang dipelajari di semua peringkat sekolah, yang digunakan di semua kegiatan rasmi. Bahkan juga istilah-istilah Inggris, istilah-istilah asing itu di-Indonesiakan. Di dalam pidato kenegaraan, misalnya presiden menggunakan bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa Inggris. Dan itu dinyatakan di dalam undang-undang. Nah, hal yang paling jelas sebetulnya itu pada zaman Presiden Soeharto. Presiden Soeharto di dalam forum apapun dia akan menggunakan bahasa Indonesia. Itu sebetulnya untuk menunjukkan bahwa kami sebagai bangsa punya bahasa. Nah, begitu juga orang asing yang akan bekerja di Indonesia, dia harus lulus bahasa Indonesia. Jadi ada ujian ya, untuk mereka yang akan menjadi pekerja di Indonesia, mereka harus bisa bahasa Indonesia. Inilah yang kemudian menjadikan bahasa Indonesia ya, dipelajari dengan sebaik-baiknya oleh orang-orang asing itu. Jadi mereka mempelajari bahasa Indonesia dan bukan bahasa Melayu. Ya, untuk